dampaknya sangat luar biasa. Bahkan kalau kita melihat inflasi sampai 9,09%. Bahkan kalau kita melihat 1% saja inflasi yang terjadi itu akan menumbuhkan kemiskinan baru sampai 1,4 juta ya, kemiskinan itu yang baru akan menambah. Jadi dampaknya sangat luar biasa. Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan-rekan sekalian, selamat datang di podcast Suara Mahasiswa. Pada kesempatan hari ini tentu kita akan membahas isu yang tengah hot di tengah-tengah kita, isu yang bertebaran di berbagai media tentang kebijakan pemerintah yang menaikkan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12%. Tentu untuk membahas isu ini sudah ada bersama saya Bung Danar. Sehat Bung Danar? Alhamdulillah sehat. Bung Danar ini ketua dari Markas An-Nahdlatul. Ya benar. Ya, luar biasa. Baik teman-teman, sebagaimana kita ketahui bahwa baru-baru ini kebijakan tentang kenaikan tarif PPN menjadi 12% menjadi isu yang sangat kontroversial, mengundang banyak polemik di kalangan masyarakat tentang kenaikan PPN ini. Tentu banyaklah latar belakang ataupun isu-isu yang kemudian menjadi sehingga kita harus angkat isu pada kesempatan podcast kita hari ini. Baik, Bung Danar, mungkin saya ingin mendengar bagaimana kemudian latar belakang atau kemudian pendapat Bung Danar tentang sebenarnya apa yang melatar belakangi sehingga pemerintah itu memilih untuk menaikkan tarif PPN. Yang tentu kita tahu bahwa ini adalah keberlanjutan dari kebijakan yang sudah diterapkan oleh pemerintah sebelumnya, pemerintahan Bapak Jokowi yang sebelumnya itu 10%. Namun tentu dalam undang-undang itu dijelaskan bahwa akan naik secara bertahap dari menjadi 10%, dari 10% kemudian menjadi 11% pada tahun 2022. Kemudian di Januari nanti di 2025 naik menjadi 12%. Nah, kalau dari pendapat Bung Danar sendiri bagaimana kemudian latar belakang dari kebijakan pemerintah itu? Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memang kalau kita melihat dari kebijakan rezim itu sendiri, itu berdasarkan, memang benar tadi dikatakan, berdasarkan dari amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 yang kurang lebih dikatakan di pasal 7-nya ayat 1 itu di tahun 2022 PPN akan naik menjadi 11%. Tadinya dari 10% menjadi 11%, dan di tahun 2025 itu naik menjadi 12%. Ya, 12%. Itu berdasarkan dari amanat ya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2001. Nah, tetapi kalau kita melihat dari kebijakan rezim lainnya yang menjadikan alasan naiknya PPN ini itu dikarenakan kalau kita melihat misalnya program dari Prabowo itu sendiri kan, dia memiliki program makanan yang gratis. Iya, makanan bergizi yang gratis. Nah, benar itu. Itu tentu memerlukan dana, itu bukan yang sedikit karena diberikan kepada masyarakat yang sangat banyak tentunya gitu. Nah, sehingga dari rezim Prabowo ini itu menaikkan PPN ya 12%. Ini salah satu dari alasannya ya. Walaupun kalau kita lihat sebenarnya dari kebijakan atau dari amanat Undang-Undang Nomor 7 ini sebenarnya bisa diubah saja. Bukan kita menjadikan alat legitimasi bahwa 12% itu PPN 12% itu harus naik. Karena kalau kita melihat dari pasal 7-nya itu ayat yang ketiga itu PPN itu bisa berubah ya, bisa dinaikkan menjadi 15% dan pun bisa diturunkan menjadi 5% yang paling rendahnya, begitu kalau kita melihat PPN-nya ya paling rendah 5%. Nah, sehingga kalau kita melihat dari undang-undang ini berarti kita bisa mengasumsikan sebenarnya kebijakan dari rezim ini sebenarnya bisa saja ditetapkan hanya 11% ataupun bisa direndahkan begitu. Karena kalau kita melihat sekarang inflasi yang terjadi kan masih 1,5% yang terjadi. Kalau kita lihat
dinaikkan PPN 12% itu kan akan mengalami defisit yang sangat mengalami inflasi yang sangat luar biasa dan juga jumlah kemiskinan yang sangat banyak. Begitu, Bung. Baik, menarik tadi Bung Danar sebagaimana disampaikan tentang bahwa kenaikan PPN ini salah satunya diakibatkan oleh defisit anggaran atau defisit APBN. Nah, tentu kalau kita merujuk pada beberapa media yang bertebaran itu disebutkan sebagaimana yang disampaikan tadi bahwa kenaikan PPN ini salah satunya diakibatkan adalah defisit APBN pasca COVID-19. Namun tentu sebagaimana yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Pak Erlangga Hartarto, beliau menjelaskan paling tidak ada 3 alasan sampai kemudian negara menaikkan tarif PPN menjadi 12%. Alasan pertama beliau menyebutkan adalah untuk meningkatkan pendapatan negara. Kemudian alasan yang kedua adalah untuk mengurangi ketergantungan kepada utang luar negeri. Dan alasan yang terakhir atau alasan yang ketiga adalah menyesuaikan dengan tarif PPN internasional sebagaimana yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani menjelaskan justru PPN dari kalau kita merujuk pada standar internasional itu bahkan mencapai 15% sebagaimana tadi yang disebutkan oleh Bung Danar bahwa PPN sebagaimana kebijakan itu bisa turun sampai 5% ataupun meningkat sampai 15%. Nah, terkait dengan itu, bagaimana analisis dari Bung Danar tentang kebijakan yang disebutkan tadi atau alasan yang disampaikan tadi? Ya, kalau kita katakan tadi seperti yang dikatakan Bung Mardian bahwa PPN 12% ini dinaikkan untuk meningkatkan pendapatan negara. Sebenarnya kalau kita melihat malah PPN 12% ini akan berdampak pada penurunan daya beli masyarakat. Kenapa? Karena kita bisa menghitung-hitungnya. Gini, sebelum mungkin saya menjawab, karena terkadang begini, ada bisa jadi orang-orang akan mengatakan kenaikan PPN dari 11% menjadi 12% ini hanya sedikit saja. Kalau kita melihat dari angkanya, dari 11 ya jadi 12, jadi 1% saja. Secara hitungan matematika satu ya, hanya angka yang naik. Ya, sangat sedikit sekali. Tetapi kalau kita melihat dampaknya sangat luar biasa. Bahkan kalau kita melihat inflasi sampai 9,09%. Bahkan kalau kita melihat 1% saja inflasi yang terjadi itu akan menumbuhkan kemiskinan baru sampai 1,4 juta ya, kemiskinan itu yang baru akan menambah. Jadi dampaknya sangat luar biasa. Jadi kalau kita menghitung-hitung misalnya begini, dari PPN baru ya 12 kita kurangkan jadi PPN lama 11% itu 1. Terus kita bagi 100 maka kita akan dapatkan 0,090%. Dan kita kalikan 100 maka kita akan dapatkan jumlah inflasi yang terjadi yaitu 9,09%. Nah itu. Nah kalau kita kali-kalikan lagi, tadi kan 1% akan menambah 1,4 juta kemiskinan baru. Nah kalau 9% berarti 9,09 dikalikan 1,4 juta maka kita akan mendapatkan jumlah kemiskinan itu mencapai 12,7%. Sangat luar biasa sekali. Itu jumlah kemiskinan baru. Iya benar-benar. Jadi 12,7 juta ya maksud saya kemiskinan baru. Maka ini akan berdampak ke situ. Dari sisi tadi saya katakan yang pertama kenaikan PPN 12% berdampak kepada inflasi. Setelah inflasi pasti akan berdampak kepada meningkatnya jumlah kemiskinan yang baru. Maka kalau dikatakan akan menambah pendapatan negara itu kenapa? Kalau kita melihat kalau inflasi terjadi maka kan naik. Kalau harga barang naik maka daya beli dari masyarakat itu akan turun, akan melemah gitu. Nah maka ketika daya beli dari masyarakat itu mengurang, ya melemah, maka PPN itu pun ikut melemah. Nah maka sebenarnya kalau
kebijakan dari pemerintah ini ingin menaikkan ya PPN karena ingin mendapatkan pendapatan hingga 8% ya dari PPN ini sebenarnya tidak tepat, karena kalau misal kita begini, kita melihat jumlah defisit negara kita di tahun 2025 itu mencapai 616,2 triliun. Sedangkan kalau misal saja kalau 12% ini memang resmi, kan sudah resmi memang ya. Kalau memang 1 tahun ini bisa diterapkan di tahun 2025, itu hanya mencapai 78,76 triliun. Bahkan kalau defisit 616 triliun, maka masih sangat jauh sekali dari impian. Nah, bahasanya begitu. Kalau kita melihat dari jumlah dari PPN ini sangat sedikit sekali, tetapi kita lihat rezim sekarang masih masih ngotot untuk menaikkan jadi 12%. Mereka mengabaikan dari melihat dari kondisi masyarakat yang menimbulkan nanti kemiskinan yang sangat luar biasa. Tetapi mereka lebih mementingkan untuk menaikkan anggaran ya pendapatan belanja negara. Nah, begitu kira-kira. Oke, Bu Danar. Tadi dijelaskan bahwa ternyata kenaikan PPN ini sangat memberikan dampak yang luar biasa terhadap masyarakat, atau mungkin terutama pada rakyat menengah ke bawah. Ya, Tadi dijelaskan bahwa walaupun secara hitungan matematika misalnya hanya pertambahan satu angka dari 11% kemudian menjadi 12%, tetapi ternyata tidak sesimpel itu menurut perhitungan tadi yang disampaikan oleh Bung Danar. yes. Yang kemudian dari kenaikan itu bisa mengakibatkan inflasi. Yang dari inflasi itu juga kemudian mengakibatkan misalnya penurunan minat atau daya beli masyarakat. Kemudian juga tadi dijelaskan justru akan memberikan dampak baru atau meningkatnya jumlah orang miskin baru di Indonesia. Lantas kalau misalnya seperti itu, Bung Danar, solusi alternatif apa seharusnya yang dicanangkan oleh pemerintah untuk membantu mempercepat perekonomian kita? Selain pajak, memang negara itu bisa menaikkan pendapatan negara itu dari sumber daya alam kita yang sangat luas ini, sangat banyak sekali. Nah, misal kalau kita melihat salah satu contoh tambang batu bara saja, kita hitung-hitungan. Kalau kita melihat data per tahunnya Indonesia itu memproduksi jumlah tambang batu bara, tambang batu bara itu mencapai 600 juta ton. 600 juta ton itu jumlah yang sangat banyak sekali. Bahkan kalau kita melihat ini salah satu tambang batu bara di Indonesia yang sangat besar sekali. Ini salah satu saja. Walaupun nanti kalau kita lihat di negara-negara lain ada yang lebih produksinya lebih tinggi lagi dibandingkan Indonesia. Nah, tadi saya katakan bahwa 600 juta ton jumlah produksi di Indonesia. Misal kalau kita mengkali-kalikan, kalau kita menghitung 1 ton saja dengan jumlah $1, maka kita akan dapatkan 600 juta, ya 600 juta dari harga $1 ini. Kalau kita mengambil kurs Indonesia 15.000, maka akan mencapai 9 triliun. Nah, ini kalau ini $1 saja, $1. Tapi kalau kita melihat 1 ton, sebenarnya harga batu bara ini itu mencapai $300. $300. Tadi hitungan saja $1 itu sudah 9 triliun. Apalagi $300. Maka kalau kita mengkali-kalikan, kita akan mendapatkan dari 600 juta ton itu mencapai 2.700 juta, ya 2.700 juta. Ini sangat banyak sekali. Bahkan kalau kita melihat tadi defisit, kan tadi saya katakan ada 616,2 ya triliun. Ini defisit dari APBN. Kalau kita melihat jumlah tambang batu bara itu sangat besar sekali, sampai 2.700 triliun. Nah, sangat besar sekali. Maka ini bisa menutupi dari defisit.
Kenapa negara tidak mengarahkan kepada situs mencari atau menambahkan sumber daya alam, menambahkan sumber pendapatan negara dari sumber daya alam kita, terutama tambang batu bara. Ini kita bicara hanya satu saja, tambang batu bara. Nah, itu bisa menutupi kenapa negara malah memajaki ya rakyat, bahkan dengan menaikkan tadi pajak 12%. Dari pajak 12% kan kita sudah dapatkan hanya mencapai 78,76 triliun saja. Itu kan tidak mencapai batas defisit dari APBN kita. Nah, maka kita sebenarnya negara harus mengarahkan semua pencarian atau peningkatan pendapatan anggaran pendapatan belanja negara itu dari segi sumber daya alam. Sebenarnya begitu. Karena memang sumber daya alam kita sangat luas sekali, sangat banyak. Nah, makanya ini dari sini kita bisa mengasumsikan, kita bisa membedakan mana negara jibaya dan juga mana negara riayah. Jibaya itu negara yang maksudnya memalaki ya rakyat. Nah, kalau kita lihat negara kita ini kan ingin mengambil ya pendapatan ya negara dari sisi membajaki rakyat, bukan malah mengelola sumber daya alam yang nantinya itu bisa berimpact kepada masyarakat dan mendapatkan pendapatan yang sangat banyak dibandingkan kalau kita memajaki rakyat, begitu kurang lebih. Baik, Bung Daniel, itu tadi menarik sekali penjelasan tentang bagaimana potensi yang bisa didapatkan negara selain dari pajak. Misalnya tadi pengelolaan sumber daya alam, misalnya tadi diberi contoh pengelolaan batu bara yang ternyata hasilnya itu bisa menghasilkan 2.700 triliun. Kan ini angka yang sangat tinggi juga jika dibandingkan dengan hanya berpatokan pada pajak. Walaupun kalau kita bicara sumber APBN atau sumber pendapatan belanja negara itu ada 3, ada pajak, kemudian ada PNBP, pendapatan negara bukan pajak, dan hibah. Tadi menarik tentang batu bara atau pengelolaan sumber daya alam. Nah, lantas sebenarnya upaya pemerintah yang harus dilakukan agar potensi yang luar biasa dari sumber daya alam itu kemudian bisa didapatkan kemudian dikelola oleh negara itu seperti apa, Bung Dan? Sebenarnya negara sebenarnya harus sadar bahwa sumber pendapatan negara itu sebenarnya bukan hanya di pajak saja, ya. Sehingga ketika masalah tambang ini, negara itu hanya memalaki atau membajaki tambang-tambang yang bercokol di negara kita. Kan itu hanya berapa persen saja kalau kita lihat negara memajaki para tambang-tambang yang bercokol di Indonesia ini. Ya, misalnya dari swasta ataupun asing. Ya, benar. Nah, sebenarnya memang negara harus mengelolanya sendiri. Sehingga ketika negara mengelola tambang batu bara misalnya, salah satunya tadi yang telah saya contohkan, itu akan menghasilkan pendapatan yang sangat luar biasa, sangat banyak sekali dibanding dengan hanya berpatokan pada pajak. Ya, pajak. Kalau kita melihat data ketika tambang batu bara itu dipajaki, itu jumlahnya hanya 20% saja. Atau kita kali-kalikan dari 600 juta tadi ton, itu hanya sekitar dari 30.000 ton saja ya yang negara Indonesia mendapatkannya, dibandingkan yang sangat luar biasa banyak sekali yang 600 juta ton yang diambil oleh orang asing. Maka negara sebenarnya harus mengelolanya. Nah, sehingga ketika negara telah mengelolanya dan mendapatkan pendapatan yang sangat banyak tadi 2.700 triliun, maka kita bisa melihat negara kita pasti akan mendapatkan imbasnya karena dari pendapatan APBN yang meningkat yang sangat luar biasa. Karena ini kalau kita melihat dari satu tambang saja batu bara, belum lagi yang lain-lainnya. Gitu. Baik, menarik sekali Bung Danar tentang bagaimana kemudian permasalahan, dampak dan solusi dari kenaikan PPN ini. Baik, rekan-rekan sekalian, mungkin itu sedikit hasil diskusi kami mengenai kenaikan tarif PPN menjadi 12%. Dari hasil diskusi ini tentu kita bisa melihat bahwa tentu negara hanya jangan berfokus atau hanya bertumpu pada pajak. Karena tadi sebagaimana disampaikan oleh Bung Danar bahwa potensi kita, sumber daya alam kita itu sangat kaya. Tadi hanya diberikan contoh sumber daya alam atau tambang
di bagian batubara saja, sementara potensi tambang ataupun sumber daya alam di negara kita sangat banyak, baik dari aspal, kemudian nikel, timah, dan lain sebagainya. Walaupun belum lagi kalau kita membahas tentang hasil-hasil perikanan dan perkebunan misalnya. Sekian teman-teman sekalian, kita jumpa lagi di podcast kita, podcast Suara Mahasiswa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.